Kalau saudari punya teman, tolong dibawa pergi umroh. Sudah lama saya jawab pertanyaan, baru inilah yang paling susah. Dalam Al-Quran kan sudah dikatakan, idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Kenapa kalau silaturahim umurnya bertambah? Ini kan bertentangan antara hadis dengan Quran, betul? Kok selama ini nggak ada yang nanya seperti ini ya? Berarti akal mereka nggak sampai, pengetahuannya seperti pelajar madrasah aliyah Al-Khairiyah. Saya yakin pelajar Al-Khairiyah ini udah tahu jawabannya. Mereka ini kan cuma ngetes saya aja. Coba kita tes, nih Ustaz Somad bisa jawab nggak ya? Jawabannya dua. Jawabannya yang pertama, ini Lauhil Mahfuz, sudah ditetapkan Allah. Umur Abdul Somad 70 tahun. Sudah ditetapkan. Kira-kira kalau sudah ditulis 70 tahun bisa bertambah atau tidak? Enggak bisa bertambah. Lalu kenapa dengan silaturahim umurnya bertambah? Ada ayat lain. Yam'ullahu ma yasha' wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus takdir dan Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena Lauhil Mahfuz milik siapa? Kok KPU? Lauhil Mahfuz milik Allah. Allah Maha Kuasa untuk menghapus, Allah Maha Kuasa untuk mengganti. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang ini umurnya 25, tapi karena rajin silaturahim, robah jadi 75. Bisa atau nggak bisa? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini isinya berapa? 300 mililiter. Bisa ditambah? Enggak. 300 mililiter nggak bisa ditambah, tapi nilainya bisa berubah. Kalau isinya air putih harganya 5.000, kalau isinya madu 100.000, kalau isinya air zam-zam 30 juta ongkos ke Makkah naik pesawat. Jadi maknanya yang kedua, umurnya tetap 40 tahun. Abdul Somad mati umur 40, tetap 40, tidak nambah. Tapi kalau dia silaturahim nilainya bertambah. Jelas? Paham? Ngerti? Nanti kalau ditanya orang bisa jawab? Selesai. Itulah dia jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Farel, Komandan Pertama dari SMP Al-Khairiyah 1. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat menghindari maksiat? Sedangkan untuk menghindari maksiat itu adalah sebuah rintangan yang sangat amat sulit. Apakah ada cara Ustaz agar kita dapat menghindari maksiat dengan mudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel, saya juga pernah seumur kamu Farel. Saya ini bukan lahir langsung tua. Saya pernah seumur kamu Farel. Saya dulu yang pertama, jangan bergaul dengan orang nakal. Itu kunci yang pertama. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Saya ini orangnya baik. Kalian tengok aja muka saya baik kan. Saya ini dari dulu baik, tapi teman saya setengah setan. Dia ngajak, Mat, ayo cabut yuk. Aduh, aku nggak mau cabut. Ayo cabut. Kalau nggak cabut berarti kau bencong. Kita sebagai laki-laki bangkit. Apa kau bilang bencong? Ayo cabut. Sampai cabut keluar, diajak kita ngerokok. Mat, yuk ngerokok yuk. Aku nggak ngerokok. Aku di rumah nggak ngerokok. Bencong. Mana. Jadi pengaruh teman ini luar biasa. Ketika terjadi masalah, semua teman kita lari. Teman ini hanya teman ketawa saja. Teman ini hanya teman senang waktu duit banyak. Ketika kita sedang sulit, yang ada hanya sahabat sejati. Betul? Maka yang pertama adalah pilih teman. Kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih teman, setan itu yang ngomong. Teman mesti dipilih, mesti diadakan seleksi, fit and proper test. Tapi kalau di madrasah aliyah ini, kalau dilihat dari wajahnya, ini orang-orang baik semua. Ada juga beberapa yang nggak baik. Pilih teman yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kedekatan dengan orang tua.
Dulu kalau saya pulang ke rumah dapat cincin baru kayak gini, ini yang pertama makai ibu saya. Mak, aku dapat cincin, mak, cantik nggak mak? Dia akan tengok, oh bagus ini, kayaknya batunya Sungai Dareh ini. Kalian dekat dengan ibu, bagus. Kalian dekat dengan ayah, bagus. Kalian dekat dengan ayah, bagus. Kalian dekat dengan ibu, bagus. Ketika kalian jauh dari ayah, jauh dari ibu, kalian dekat dengan orang lain, pintu musibah sudah terbuka. Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Dunia sudah kiamat. Dia udah seperti abang saya, dia udah macam kakak saya, dia udah macam adik saya, dia udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Yang pertama, pilih kawan. Yang kedua, dekat dengan orang tua. Yang ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Kita punya musola, musola al khairiyah. Jangan sampai kalian nggak sholat. Inna sholata tanha anil fahsya. Saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ke Mesir 4 tahun, nggak pernah pulang, nggak jumpa orang tua, nggak ada pengawasan, hidup bebas. Di Mesir semua ada. Mau berteman sama Musa atau Fir'aun, ada semuanya. 4 tahun saya nggak pernah pulang. Lanjut lagi ke Maroko, di Maroko 2 tahun. Dari Mesir ke Maroko naik pesawat 3 jam. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko saya lanjutkan lagi S3 ke Sudan. Orang tua, orang tua, orang tua, bapak, ayah, ibu, guru, doakan mereka setiap malam. Di akhir majelis nanti kita doakan supaya anak-anak ini selamat dari fitnah akhir zaman semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Farel, ada 3 kuncinya. Insyaallah Farel dan adik-adik semua selamat dari fitnah ini, insyaallah. Tadi saya dikasih pesan 2 aja Ibu Ustazah, karena waktu kita di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah.